Ada apa dalam pacaran? Tak sampai Allah ada kalau dilihat dari sisi kesehatan di waktu pacaran itu hawa darah itu sangat sehat, maka seharusnya kita keluar dari rumah ya mungkin untuk jamaah di masjid sehingga kita bisa menghirup udara yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tetap selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena anak hidupnya. Maka kita pada saat ini memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah pada hari yang kedua. Mudah-mudahan kita selalu sehat sehingga bisa melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan dan sampai dengan akhir kemudian bisa menangi Idul Fitri baik nanti maupun yang akan datang dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Pada bulan Ramadan ini mari kita kaji Al-Quran pada surah-surah atau surat-surat yang ada di juz 30 yang juga kadang-kadang sering kita baca. Makanya kita kaji, mudah-mudahan sekitarnya kita akan mengetahui apa yang menjadi kandungan daripada surah-surah yang ada di juz 30. Antara lain pada kali ini akan kita kaji suratul Fajr atau surat Fajar, surat sejenis Al-Fajr. Ini terdiri dari 30 ayat. Apa saya hafal? Ya, alhamdulillah berhafal kabeh ya insyaallah. Semua turun di periode Mekah, maka disebut surah Makkiyah, surat yang turun pada saat Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Maka periode itu disebut surat Makkiyah, surat-surat bangsa Mekah. Insyaallah nanti akan kita kaji ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr.
wal fajri demi waktu fajar. Ini kita harus tahu sebenarnya kenapa Allah bersumpah. Waw itu waw kosan. Waw kosan itu ada kosan itu ada 3. Waw, la, ba. Billahi, wallahi, tallahi itu artinya demi Allah. Nah di sini wal fajr ini yang kosan, yang sumpah itu Allah. Wal fajr demi waktu fajar. Ini hendaknya kita bisa memanfaatkan ini betapa pentingnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kosan dengan waktu namanya waktu fajar. Ada apa dalam fajar? Tak sampai Allah beritahu. Ada kalau dilihat dari sisi kesehatan di waktu fajar itu apa namanya hawa udara itu sangat sehat, maka seharusnya kita keluar dari rumah ya mungkin untuk jamaah di masjid sehingga kita bisa menghirup udara yang segar. Kemudian di waktu fajar ini ada 2 rakaat yang khairun, lebih bagus dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha, apa itu salah satu. Maka dari itu syaitan ini ya ketika waktu subuh itu sangat-sangat berusaha bagaimana supaya manusia tidak sholat subuh. Manusia supaya senjatanya antara peluru dan maka kalau senjata peluru apa? Kinaya bahwa uang kena kepingin turun atau terus dikemuli saya mungkin Pak. Maka setan dasarnya hadis itu ngandung peluru dan seterusnya itu yang disebut itu apa itu. Maka dari itu hendaknya kita di waktu subuh itu ada apa? Mari kita manfaatkan waktu subuh. Paling tidak pada subuh adalah hawa udara yang paling sehat. Kemudian walayalin ashr dan demi piro-piro begini 10. Begini 10. Wasyafi wal watr langkah bener lan banjir. Bapak Ibu dan sekalian, untuk walayalin ashr ini menurut tafsir Jalalain itu diterangkan bahwa 10 bumi kok nganti bimbing kosan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini besar ya. Dzulhijjah ini ya, karena itu maka di dalam antara 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dibanding dengan hari-hari yang lain. Berbeda lagi dengan penafsiran Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud walayalin ashr ini 10 itu adalah 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dari itu sing umum kan subuh apa jenenge nek Dzulhijjah itu jarang. Tapi umumnya ketika kita menjaring Lailatul Qadar ya pada bulan 10 bulan Ramadan. Maka dari itu nanti ini bulan Ramadan tinggal kita ini di
di bulan penuh berkah ini mampu nggak menjaring pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi sekali lagi ini walayal asar itu adalah 10 malam pada menurut Ibnu Abbas sepertiga akhir daripada bulan Ramadan. Terus selingkuh, romikul, takukur, selawe, nabikur, tidur, walikur, samalikur, atau kelompukur. Tapi kadang-kadang kita karena tidak penafsiran ada hadis lain, ganjil dong, mestinya orang ganjil dong juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian wasyafi wal watr, lan demi genep lan ganjil. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuat makhluk di dunia ini sepasang genep ana bumi ana langit, kemudian ana lino awan ada malam, kemudian ada daratan ada lautan, ada sungai, ada sungai, matahari, ada rembulan, ada manusia, ada jin, asal halus, kemudian ada kafir, ada iman, ada bejo, ada ciloko. Nah, pasti jenenge jenenge bejo, gitu, jenenge ciloko apa ya? Ya Allah tak tahu jenenge bejo. Mesti bejo ciloko rata, dereng ate kok sing jenenge tuwa jenenge Pak Ciloko ora. Nek Pak Dolimi monggo. Ngerti betul kok. Ana anake jenenge kok diarani kok Pak Dolimi. Mungkin kita ya wakil ya ada. Oleh karena itu kalau bapak-bapak punya cucu punya anak sekalian ya. Kemudian ada lagi ada perempuan pasti ganjil, pasti sepasang genep dan ganjil itu. Kemudian ada besar, ada kecil. Sampai petani, sampai lihat ada pasti ada sepasang. Nah, ini semua seharusnya menjadikan kita agar berpikir begitu luar biasanya kuasa Allah SWT, begitu maha sayangnya Allah terhadap makhluknya yang namanya manusia. Maka dari itu kita harus berpikir, pernah kita berpikir semacam itu? Kalau berpikir dalam rangka iman kita menjadi lebih tebal, iman kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Begitu mengerti mahanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa, Maha kasih sayang dan seterusnya. Semua itu diperuntukkan manusia. Ada malam, ada siang, ada semene, matahari, ada rembulan dan seterusnya itu diperuntukkan siapa? Manusia. Maka sungguh celakanya apabila ada manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu hal dzalika qasadur lidi yang demikian itu supaya menjadi bahan pemikiran, menjadi bahan angan-angan renungan bagi manusia yang punya akal. Kira kita kadang-kadang menyikapi dunia apa ya biasa ya, seakan-akan biasa, nggak pernah itu pikiran ini. Ya sesuatu yang biasa padahal itu luar biasa. Kalau tidak salah saya kemarin menyatakan kita ini berada di daerah yang luar biasa. Antara bumi dengan malam dengan siang itu seimbang. Antara iklim kemarau dan hujan semua. Betapa repotnya kalau kita hidup di
kutub utara atau kutub selatan. Di daerah sana itu ada yang deminya malamnya itu hanya 1 jam. Tapi tetap ada nasi akan malam karena apa? Bergantian antara bulan dan matahari. Apa hal ini dari kata satu ini hendaknya menjadi pemikiran renungan angan-angan kepada kita sekalian yang menjadi orang-orang yang berpikir dalam rangka apa? Dalam rangka mengagumi akan kekuasaan Allah, dalam rangka menambah tebal daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita al-Qur'an itu tidak akan ada kehidupan, misalnya hidup siang terus tidak pernah ada hujan juga kita. Oleh karena itu sekali lagi kehidupan semacam ini tanpa surya tanpa alamnya demikian ini yang bagus ini bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kepentingan manusia. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya, berbahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah,